Apa bisa Teh? Kelihatan nggak? Oh ya, udah ya. Oke. Instagram Reels by Vina Zaira Hizab, The Future of Effective Video Marketing. Menarik banget. Mangga Teh Vina, waktunya kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Jumpa lagi sama aku ya. Setelah dulu juga sempat dan kemarin diteror sama Teh Dian buat ngisi lagi, buat berbagi lagi. Nggak merasa diri lebih jago sebenarnya Teh ya. Cuman kalau ada ajakan tuh keterlaluan banget kalau aku nolak gitu. Jadi aku memberanikan diri untuk sharing ke teteh-teteh semua malam ini. Mudah-mudahan apa yang akan aku sampaikan bermanfaat dan ini berdasarkan pengalaman aku aja kali ya. Maksudnya juga masih ada salah-salah dan lain sebagainya. Nah, malam ini aku mau bahas tentang yang lagi hits ya di Instagram. Ini fitur terbaru yang baru launching di tahun lalu ya, kalau nggak salah akhir tahun lalu lah. Pokoknya ini fiturnya masih baru yang namanya Reels gitu. Sekilas kayak TikTok, saingannya TikTok lah ya yang jelas gitu. Dan seberapa penting kita mengikuti fitur kekinian ini supaya khususnya untuk para all shop itu bisa menunjang marketing kita. Oke, mungkin bisa next Teh Ica. Nah, ini aku sambil baca juga chatnya ya. Nih teteh-teteh bisnisnya apa aja ya? Vina masih mute. Sorry Teh. Nah, ini jadi sesuai dengan info yang banyak bertebaran ya bahwa CEO Instagram itu udah mau mengumumkan rencana besarnya yang akan menjadi prioritas Instagram di 2022 ini salah satunya adalah mengembangkan konten dalam bentuk video termasuk Reels sang penantang TikTok. Dan ini aku ngerasain banget Reels itu powerful banget untuk kita gunakan sebagai marketing di Instagram, teknik marketing di Instagram di 2022 ini. Itu yang di atas mungkin cuplikan-cuplikan Reels yang ada di Zaira ya, yang sudah Zaira posting. Oke, next Teh. Jadi karena Halo Teh Vina, sepertinya nge-lag ya teteh-teteh, punten. Kita tunggu sampai kembali Teh Vinanya. Sambil menunggu, ini teman-teman juga masih banyak yang baru bergabung ya. Jadi saya infokan lagi kalau bisa mungkin bisa open cam nemenin saya nih di sini sama Teh Vina juga biar bisa ngobrol-ngobrol bareng. Kemudian untuk namanya sendiri silahkan diubah menjadi nama, angkatan, dan jurusan supaya kita bisa saling mengenal. Dan Teteh boleh banget untuk share nama-nama bisnisnya di kolom chat. Nah, nanti juga kalau misalnya ada pertanyaan terkait yang dipresentasikan hari ini oleh Teh Vina, boleh banget untuk juga ditaruh di chat atau langsung raising hand aja gitu. Sambil nunggu Teh Vinanya kembali, saya juga mau baca-baca dulu nih untuk bisnisnya Teteh-teteh. Di sini ada banyak banget ya dari Teh Vivi, lagi diminta belajar, makanya untuk bisa gabung bisnis. Jadi mau belajar dengan suhu-suhu di sini, izin off cam, oke. Kemudian dari Teh Dian, oke siap, Teh Dian katanya belum bisa ganti nama, tapi udah tahu ya bisnisnya Teh Dian ini dari Jepav. Kemudian ada Teh Ilma, belum punya usaha tapi ingin banget belajar wirausaha. Jadi udah tepat banget nih Teh Ilma gabung di webinar malam ini. Nanti jangan lupa banyak-banyak banget nanya aja ke Teh Vina. Kemudian ada siapa lagi dari Teh Imla, retail skincare. Kemudian
teh putih ya, roti dan makanan. Wah ini ya, kayaknya yang Riung Empire nih. Kemudian Iis Istiqomah, bisnisnya fashion muslim. Kemudian ada siapa ini, kayaknya anaknya nih, kelas 1 dan 3 Humaira ya. Oh, Teh Mira 2010. Usahanya busana muslimah, Masya Allah, sama nih dengan Zaira ya. Jadi nanti bisa juga banyak nanya-nanya sama Teh Vina ya. Kemudian ada Teh Iren dari DKV 2001, usahanya ilustrasi merchandise. Wah ini bisa banget nih untuk teman-teman yang punya bisnis, nanti bisa order merchandnya ke Teh Iren nih, Teh Iren. Nanti diinfokan aja bisnisnya apa. Teh Yuli, brand baju Yuli Gamis Anak Syari. Kemudian ada Teh Meli, makanan ya, bakery, milkbites.id. Ada Teh Monita, usaha makanan juga, WNA official. Kemudian Teh Ninda, reseller Clody. Tapi lagi berhenti, 2022 pengen mulai lagi. Bismillah ya Teh Ninda, semoga bisa segera mulai lagi. Kemudian ada Teh Nur Hamidah, usaha retail farmasi, Masya Allah retailnya farmasi ya. Kemudian ada Teh Ina, kue kering, bakso Kabayan, banyak banget nih diborong sama Teh Ina semua, dan dropship pakaian anak. Kemudian ada Teh Asrida, Kapbita Cake Shop, Teh Amelia, ada Hero Kids Wear, ada Teh Istiqomah, bags branded sama essential oil. Mungkin bisa disebutin juga Teh IG-nya, siapa tahu teh di sini juga banyak yang pengen order branded bags ya. Kemudian Teh Deska masih awam dan gaptek, jadi pengen ikut webinar, iya. Benar banget, bagus banget pilihannya, tepat untuk join di sini, dan 4 webinar lainnya ya, nanti tiap minggu ada, dan kalau teteh-teteh semua bisa accomplish kelima-limanya, nanti akan dapat sertifikat dari Gajah Mada. Ada Teh Wilda yang bisnisnya nasi cemilan cemimin, kemudian ada Teh Lisa, batik tradisiku, pernak-pernik, batik dan pakaian. Kemudian Teh Istiqomah Hafid, Just Tip Primrose Outlet dan The Oils Guru. Teh Sonya, Bonekaku Store. Kemudian Teh Naimah, bisnisnya adalah skincare ya. Dan Teh Gilang terakhir di Homemade Frozen Food, homemade bawang goreng, dan toko Bun-Bun Mama Gia Food ya. Nanti kapan-kapan berarti Teh Gilang bisa sharing nih, karena lumayan juga ya bikin frozen food, challenging juga nih. Gimana nih Teh Dian, udah bisa gabung belum Teh Vina? Udah Teh, aku udah gabung lagi. Udah. Belum kayaknya ya? Oh tadi suara Teh Vina bukan? Udah Teh, aku udah bergabung kembali. Oke, siap. Thank you Teh Vina. Teh Vina, mangga dilanjut Teh Vina. Oke, dilanjut ya. Maaf Teh, kayaknya tadi gangguan sinyal, tiba-tiba nge-close sendiri Zoom-nya. Nah, ini kita lanjut ya. Aku mau langsung ngelihat aja beberapa powerful Reels itu untuk pasaran kita. Soalnya akhirnya nggak usah ada PR, bukan itu tapi akhirnya PR-nya diganti sama tebak gambar. Oke. Apa tadi aku jadi lupa ya. Nah, ini contohnya, contoh realnya aku liatin di sebelah kiri itu ada insight dari Reels yang sudah kita posting dari tahun lalu, sejak adanya fitur Reels sampai sekarang. Dan di sebelah kanan itu, gambar sebelah kanan itu insight jangkauan di 90 hari terakhir ya, karena Instagram cuman bisa ngakses maksimal itu di 90 hari terakhir. Bayang kalau misalnya insight yang ditampilkan itu dari pertama kali kita main Reels, pasti akan sangat-sangat jauh powerful ya hasilnya. Nah, ini di sebelah kanan dulu aku liatin dari gambar sejauh ini yang paling tertinggi di akun Zaira itu Reels itu penontonnya itu sampai 502.000, padahal itu videonya singkat banget. Kita cuman gabung-gabungin dari foto katalog yang ada, tapi nanti kita kupas kenapa video tersebut bisa menjangkau sangat banyak sejauh ini, itu yang paling tinggi ya. Dan yang kedua itu ada yang di 405.000.
Teh Ica mungkin barangkali bisa tayangkan videonya yang itu teh yang Oke, pashmina bisa. itu. Bentar ya. Saya share screen lagi yang ini ya. Oke. Udah kelihatan belum, Teh? Itu ya. Segitu doang, ya emang segitu Ulangi ya. doang. Nah, video kedua yang ini teh yang kerudung warna ungu. Orangnya pakai kerudung warna ungu. Ini ya. Ini bukan? Nah, belum muncul teh. Kelihatan nggak, Teh? Enggak, Iya. Teh, masih video yang tadi. Masih video yang sebelumnya teh. Yang di screen. Maaf ya Teh Ica ngerjain aku. Enggak lah, Teh Vina. Tenang, Teh Ica baik. Kayak Teh Dian ya. Aku coba share screen ulang ya. Udah kelihatan? Sip Teh, sudah Teh. Makasih. Oke. Terima kasih Teh Ica. Mungkin boleh balik lagi ke slide yang tadi Teh. Udah muncul belum? Oke, udah muncul Teh. Makasih Teh Ica. Jadi kita lihat dari jangkauannya itu yang 90 hari terakhir itu kita bisa ngejangkau perbandingan antara jangkauan postingan dengan Reels itu beda tipis, cuman beda di 200.000 aja. Selama 3 bulan terakhir itu postingan tuh bisa ngejangkau sampai 1,4 juta dan Reels itu di 1,2 juta. Padahal perbandingan postingan Reels dengan postingan feed itu sangat beda ya jumlahnya ya. Bisa dibilang mungkin Reels itu hanya berapa ya? Hanya sepertiganya kali ya. Hanya sepertiganya dari total postingan selama 30 hari terakhir itu. Tapi jangkauan dia bisa menyaingi postingan gitu. Tapi memang Reels ini dia jangkauannya itu lebih banyak ke non-followers, ke bukan pengikut kita. Jadi memang sasarannya kita masuk ke explore, nyari followers baru, terus apalagi ya? Nyari market baru tentunya. Dan di sini juga kan kelihatan jangkauan ke bukan pengikut itu sampai di 1,6 juta padahal ke pengikut itu cuma 437.000 gitu. Dan dengan followers daerah yang 700.000 itu tuh untuk bisa ngejangkau ya ketika postingan bisa ngejangkau 50%-nya aja tuh sulit banget gitu Teh. Sulit banget. Apalagi kalau misalnya sampai 70% gitu, untuk bisa ngejangkau 20% aja itu harus putar otak banget. Tapi dengan Reels ini kita bisa ngejangkau banyak orang, dan itu benar-benar market baru gitu. Oke, next Teh.
Bukan yang ini teh, slide ketiga. Nah ini contoh hasil jangkauan di Reels Instagram aku pribadi, karena pas awal-awal fitur Reels itu muncul, aku banyak menjadikan kambing percobaan, kelinci percobaan si akun aku ini untuk bisa ngebaca banget gimana nih sebenarnya cara mainnya si Reels ini. Dan bener-bener nggak nyangka ternyata Reels itu makin powerful untuk akun-akun yang masih baru teh, yang followersnya masih sedikit. Itu kalau aku banding-bandingkan itu jangkauannya tuh jauh-jauh lebih luas lagi gitu. Aku nyimak banyak banget selebgram angkatannya Reels gitu. Jadi kayak selebgram tuh ini ya, ada fase-fasenya gitu. Ada selebgram yang dia muncul di fasenya Reels gitu. Followers dia itu meningkat banget ketika mengoptimalkan fitur Reels. Dia sering konten, sehari bisa berapa kali posting, dan semuanya tuh konten-konten Reels gitu. Dan itu ada yang pertama kali aku lihat akun dia tuh cuman di bawah 10.000 lah followersnya. Ada salah satu selebgram ya. Sekarang aku lihat followers dia udah di 45.000 gitu. Dan ini contohnya yang akun aku juga, ini ternyata nggak nyangka bisa ada konten Reels yang viewersnya itu nyampe 2,1 juta gitu. Dan ini yang di sebelah kanan itu report jangkauan selama 90 hari terakhir. Pas lagi video yang 2,1 juta itu naik-naiknya di Reels, itu jangkauan di akun aku itu bisa jutaan juga, sampai dari satu postingan video itu aja followers aku tuh nambah di 4.000-an dari satu video yang viral gitu. Kebayang kalau misalnya kita rajin konten, terus video-video kita viral, itu berarti panen berapa ribu followers gitu. Dan bayangkan itu kan code market lah ya, yang kalau di all shop gitu ya, itu bayangkan market yang masih dingin, yang bisa kita pengaruhi untuk bisa jadi hot market dan akhirnya beli produk kita gitu. Dan yang di sebelah kanannya itu perbandingannya, yang 2,1 juta itu postingannya selain aku masukin Reels, aku juga masukin feed, sama aku naikin juga ke story gitu. Supaya di awal-awal postingnya itu viewersnya tinggi dulu. Nah, itu ada jarak dulu sampai akhirnya rame. Ternyata Reels itu nggak sekaligus rame di awal posting. Ada kalanya si videonya tuh sepi dulu di awal tuh. Sampai mungkin seminggu 2 minggu posting itu masih sepi banget. Contohnya kayak video yang viewersnya itu 1,6 juta, yang cowok baju merah itu suami aku. Nah, ini awal-awal posting itu si konten ini tuh cuman aku share ke Reels tanpa masuk feed, tanpa aku naikin story gitu. Jadi pure aku postingnya di Reels doang. Terus awal-awal posting tuh krik-krik banget, viewersnya rendah banget. Dan itu kisaran 2 mingguan setelah posting itu tiba-tiba dia ngebut banget viewersnya, sangat-sangat ngebut gitu. Jadi untuk konten Reels ini ternyata ketika diposting sekarang belum rame viewersnya, jangan dulu patah semangat, karena bisa jadi besok lusa ada peluang untuk naik lagi viewersnya gitu. Jadi untuk akun aku pribadi yang followersnya cuma belasan ribu, di 90 hari terakhir ini dengan aku yang memang jarang banget postingnya, dari sebulan itu hitungan jari postingannya, itu ternyata bisa ngejangkau di berapa tuh teh? Terhalang ini. Di 131.000 ya, sangat jauh gitu dengan jumlah followersnya. Terus itu di atas juga ternyata bisa ngejangkau pengikutnya cuma 11,3 ribu, bukan pengikutnya di 124.000. Jadi sangat-sangat worth it buat digunakan untuk ngejangkau market yang baru. Oke, lanjut teh. Bukan yang ini. Ya, mungkin belum terdownload kali ya teh ya. Habis nggak ya sebentar?
Yang Sesuai mana nih? 3 detik pertama. bukan, barusan tuh baru sampai slide berapa ya? Slide 4 ya, Ini Teh. Berarti slide 5 sekarang, Teh. nggak ngurut. Oh, Sebentar jadi ya. nggak Nah, ngurut ini ya. ya. Nah, Oke, nah ini jadi benar-benar tahun sekarang itu kayak tahun anak-anak kreatif. Pokoknya orang-orang kreatif tuh benar-benar dikasih panggung gitu ya, entah itu di Instagram, di TikTok, di bahkan di YouTube juga kan ada YouTube Short ya yang mirip-mirip TikTok. Terus kemarin aku lihat di Pinterest aja tuh udah ada fitur yang ala-ala TikTok gitu. Benar-benar dituntut untuk sekreatif mungkin, sebaru mungkin idenya, karena semakin kreatif kontennya, semakin kita bisa leading di sana gitu. Kan kalau misalnya dulu tuh, kalau Zaira kan itu dari tahun 2018-an ya, 2017-2018 mulai pertama kali dirintisnya. Itu Zaira pertama kali dirintis tuh masih fasenya tuh di IG tuh yang ramenya tuh paid promote, terus like for like, apalagi ya, yang itu tuh masih sangat-sangat nampol gitu ya buat pemasaran. Terus habis itu bergeser jadi fasenya yang endorse gitu ya. Waktu endorse tuh endorse yang puluhan ribu juga senampol itu balik modalnya gitu, apalagi yang jutaan. Sampai akhirnya aku rasa teknik endorse ini makin kesini makin turun ya. Kita harus benar-benar selektif banget buat milih endorser. Dan tahun ini tuh kayak udah deh, ngonten, bener-bener ngonten itu bisa, jangan berkecil hati, akun-akun kecil pun bisa naik gitu, bisa show up di zamannya konten sekarang ini. Oke, lanjut Teh, slide 6-nya. Nah, ini aku akan berbagi tips gimana sih, jadi gimana cara mainnya Reels supaya reach-nya tinggi, supaya banyak yang nonton, supaya followersnya juga nambah ke akun kita, dan berujung closingan. Yang terpenting itu ya, ada closingan gitu. Karena kalau kita nggak tepat sasaran, udah capek-capek ngonten, viral, tapi tidak sesuai sama target market kita, mungkin bisa jadi tidak berujung closingan gitu. Nah, jadi ini aku share ada 8 tips versi aku, sekali lagi versi aku ya. 8 tips supaya reach dari Reels kita itu tinggi. Pertama, durasi konten. Ini benar-benar harus diperhatikan di awal karena 3 detik pertama dari video kita itu harus benar-benar menarik, harus bikin orang pengen pengen nonton lebih lanjut gitu. Kalau misalnya 3 detik pertama aja, nih apa sih? Pasti dia skip gitu, pasti dia scroll lagi konten-konten ke atasnya. Makanya kalau sebenarnya durasi konten itu bisa sampai 1 menit ya, tapi yang efektif itu di kisaran 3 sampai 30 detikan gitu. Kalau 3 detik kan kependekan ya. Jadi maksimalnya itu di 30 detik tuh masih bagus banget gitu. Kecuali kalau yang 30 detik yang 1 menit itu yang benar-benar kontennya tuh orang kayak kisah gitu ya, kayak apa ya, yang orang tuh harus nonton sampai akhir untuk tahu cerita utuhnya gitu. Tapi yang jelas dari durasi konten ini, perhatikan 3 detik pertama harus bikin orang stop. Dari yang tadinya dia scroll-scroll, dia berhenti dulu buat apa sih, apa nih gitu ya. Dan akhirnya dia mau nonton sampai akhir. Terus yang kedua itu isi kontennya relate dengan target market kita. Nah, karena kita berbicaranya tentang brand, tentang all shop, tentang jualan, otomatis konten kita nggak bisa sembarangan. Konten kita itu harus benar-benar dibutuhkan sama target market kita. Harus benar-benar gue banget buat target market kita. Kalau misalnya nggak sesuai, nanti yang masuk juga random banget ya. Jadi untuk peluang closingnya tuh rendah gitu. Contohnya apa? Contohnya Zaira nih. Jadi kalau Zaira itu kan target marketnya memang para muslimah yang baru hijrah, belajar syar'i, sudah syar'i lah. Jadi konten-konten kita juga yang dibutuhkan sama mereka. Contohnya
kayak tips hijab, info-info seputar muslimah, tips muslimah. Tadi kan yang contohnya tadi yang tips ketemu calon mertua itu ya, itu ramai banget mungkin karena relate gitu. Jadi harus soft selling ya, cover selling, harus cover selling, jadi jualannya terselubung, nggak hard selling banget. Konten-konten reels yang hard selling pasti viewersnya sedikit, tapi kita harus bikin orang salvo ke produk. Contohnya tadi misalnya apa, si konten reelsnya itu BTS photoshoot tuh, itu suka rame tuh di kita. Di balik layar proses photoshoot kita. Nah, di situ kan kita liatin perjuangannya buat dapat foto yang bagus, video yang bagus. Dan akhirnya di sana bakal muncul banyak tim salvok. Salvok aku mau bajunya, salvok baru deh itu ya kita prospek lewat komen, habis itu lanjut lewat DM. Kalau dianya serius pasti dia closing gitu. Kalau misalnya yang kemarin sempat nanya tuh kakak ipar aku kan dia jualan madu ya, dia sempat stuck, aku jualan madu apa ya. Nah contohnya kalau buat jualan madu tuh bisa misalnya di balik layar proses panen madu atau 3 manfaat madu untuk kesehatan misalnya gitu, cara membedakan madu asli madu palsu begitu kurang lebih ya. Nah yang ketiga, poin ketiga adalah join konten atau musik yang sedang viral. Nah, misalnya yang terbaru sekarang itu konten viral itu apa ya? Ayang ya, yang lemas belum diingat makan sama ayang. Terus apalagi tuh? Pokoknya yang ayang-ayang itu deh, pada tahu nggak ya? Terus selain si ayang-ayang itu yang sekarang lagi viral kalau dari musik itu yang JKT48 itu loh yang itulah pokoknya kenapa aku mendadak lupa ya. Tahu Teh, ada di TikTok lagi rame. Apa sih teh dia nyanyinya tuh? Kalau yang Pamela itu apa sih Teh? Nah, yang Pamela juga. Melawan. Itu si Pamela itu juga lagi rame gitu. Dan kan kalau contoh Pamela ya, si sound yang Pamela itu kan orang-orang kebanyakannya itu joget ya. Nah, sebenarnya kita nggak usah joget juga gitu. Misalnya apa ya, isi videonya tuh ya produk kita, tapi musiknya pakai si Pamela itu, misalnya gitu. Itu juga berpeluang untuk bisa viral. Tapi untuk musik ini, catatan dari aku memang harus selektif ya, terutama untuk yang jualannya. Nggak cuma yang jualan baju muslim aja sih, untuk semuanya juga harus pilih-pilih musik ini. Pertama, kalau dari segi Islami memang musik itu beda-beda pendapat ya. Ada yang boleh musik, ada yang tidak. Itu bukan sesuatu yang harus diperdebatkan lah. Gitu. Jadi kalau Zaira memang masih pakai musik. Terus untuk musik ini memang harus selektif karena musik-musik yang viral itu kebanyakan bahasa Inggris ya gitu atau bahasa-bahasa luar, jarang gitu yang bahasa Indonesia tuh. Penting banget buat cek dulu terjemahnya tuh apa sebelum kita gunakan. Jadi jangan main ngikut-ngikut yang lagi viral aja. Karena pernah Zaira kecolongan ada konten yang itu viral, baru berapa hari posting itu viewersnya itu udah di 300 ribuan kalau nggak salah. Pokoknya rame banget sih postingan itu. Dan zongnya adalah kita baru ketahuan bahwa si musiknya itu ada unsur pornografinya gitu. Jadi ketika dicek terjemahnya itu, aduh bahaya banget ini terjemahnya. Dan itu kita nggak pakai mikir lagi, udah langsung take down gitu. Padahal viewersnya lagi tinggi ya gitu. Kita nggak mau berat ya tanggung jawabnya ya kalau misalnya konten kita menyebarluaskan yang tidak baik gitu. Makanya langsung take down. Udah sampai 2 kali. Yang pertama itu ada unsur pornografi, yang kedua itu ternyata itu musik agama non-Islam gitu. Musiknya pemujaan agama non-Islam kalau nggak salah, itu juga langsung take down gitu. Jadi setelah ada kejadian itu, di Zaira itu langsung bikin pakem, langsung bikin standar-standarnya. Jadi untuk standar konten di kita itu harus apa, SOP-nya jelas, terus kayak musik juga gitu, kita harus salah satu SOP-nya kalau di Zaira itu musiknya itu harus
musik apa sih liriknya itu harus positif gitu ya. Jadi sekarang teman-teman konten itu kalau misalnya mau bikin konten tuh dia pasti ngecek dulu terjemahnya tuh apa gitu yang lagi pada viral itu. Dan sayang banget gitu ada workshop lain yang mungkin beliau nggak tahu gitu ya kalau si musik yang tadi ada unsur pornografinya itu banyak dipakai sama workshop lain yang muslim juga gitu. Tapi aku nggak kenal gitu ya, aja mau ngingetin. I know. Nah, jadi gitu ya. Ya udah minimal Zaira jangan lagi begitu lagi. Alhamdulillah sampai sekarang nggak kecolongan lagi, aman. Kalaupun ada yang musiknya itu bukan sedikit nggak aman lah ya, kita pokoknya cari aman. Sedikit nggak aman, kita cari yang instrumennya aja, gitu kurang lebih. Untuk poin ketiga ini. Nah, berikutnya untuk poin keempat, talent. Nah, ini talent penting juga buat optimalisasi Reels ini, karena Reels itu kan tempatnya orang nyari hiburan ya. Konsepnya itu pasti hiburan gitu. Jadi talentnya itu juga harus yang bisa mendeliver itu. Harus yang ada sisi entertain-nya. Tapi kalaupun sampai ke situ, susah misalnya apa ya, karena kan untuk hire talent yang memang pro juga butuh modal gitu ya. Jadi kita juga bisa sisinya pokoknya harus entertain, harus menghibur. Itu jangan lempeng gitu ya. Maksudnya talentnya tuh lempeng banget gitu ya. Banyaklah contohnya ya di TikTok. Kalau di TikTok tuh yang aku ingat siapa ya yang nyanyi balonku ada 5 itu loh yang sampai viral. Terus jadi tiap orang tuh kayak punya ciri khasnya gitu. Berikutnya yang kelima, jam posting. Nah, ini kalau jam posting di Zaira masih ngikut jam ramenya, gini ya, gimana ya bahasanya, jam rame target marketnya Zaira. Karena Reels itu ngejangkaunya itu non-followers, kita ibaratkan aja, target market kita itu pada rame main IG-nya itu di jam pada maghrib misalnya gitu. Jadi kita juga optimalkan posting-posting Reels itu di jam lagi rame, karena kita biasanya masukin juga ke feed, masukin juga ke story. Jadi selain ngejangkau non-followers, video itu juga ditonton sama followers kita dulu supaya naikin viewersnya gitu. Jadi viewersnya rame juga. Dan ini beda-beda ya di tiap akun ya. Ada yang ramenya tuh di pagi hari, jam 9, jam 10-an, ada yang di siang hari, di jam istirahat, tergantung balik lagi ke target marketnya. Semakin kita mengenal siapa target market kita, semakin makin tajam si konten-konten kita buat ngebidik mereka. Gitu. Nah, berikutnya yang poin 6 ini kualitas video. Nah, bedanya sama TikTok, kalau TikTok tuh seburem apapun video, kalau videonya itu apa ya, menghibur kayaknya rame-rame aja ya. Tapi kalau buat Reels, seanalisis aku tuh semakin bagus kualitasnya, semakin itu juga mendukung untuk bisa viral kontennya. Dan kalau di Zaira itu semenjak ada Reels itu aku cuman modalin iPhone aja sih ke teman-teman. Jadi yang tadinya nggak ada iPhone gitu untuk tim konten, sekarang tuh sudah aku bekelin dua iPhone buat mereka berkreasi. Semua video-video yang ada di Zaira itu semuanya tuh by HP gitu. Nggak yang benar-benar kamera profesional dari videographer, dari iPhone udah cukup. Sangat cukup. Tinggal nanti dioptimalin lagi dari editingnya ya. Dari editingnya, kalau di Zaira itu pakainya Filmora. Ya, Filmora. Itu tinggal dioptimalin supaya warnanya, apa lagi ya. Katanya kita mau bikin pancake. Oke, bentar ya. Bunda ngobrol dulu ya.
teteh di Gajah Mada. Aduh maaf ya Teh Ica, teteh semuanya. Biar seperti biasa ibu-ibu suka ada iklan. Iya, biasa. Nggak apa-apa, apa-apa, Teh kalem. Vina. Dia ketawa. Lanjut ya. Nah, di poin 7 itu yang tadi aku udah bahas ini. Share feed dan story after posting. Salah satu tujuannya yaitu supaya kontennya rame dulu di awal, banyak yang like, banyak yang komen dari followers kita dulu. Habis itu tinggal tunggu deh si algoritmanya IG buat naikin viewersnya gitu. Dan yang ke-8-nya ini adalah caption dan thumbnail yang menarik. Nah, untuk caption karena ini terbatas ya. Kalau di Reels itu caption yang terlihat di bawah itu kan cuman berapa kata ya? Kisaran 50 karakter kalau nggak salah ya. Habis itu ada click more-nya gitu. Jadi benar-benar caption awalan yang muncul itu harus yang bikin orang mau nonton videonya makin lama atau mau baca captionnya sampai bawah gitu, klik more-nya. Dan kalau thumbnail ini buat ngejangkau ini ya, yang kan kalau yang lagi main Reels mah nggak akan lihat thumbnail kita, tapi ini ngejangkaunya buat orang-orang yang berkunjung ke profil kita. Profil kita, dia main ke Reels kita, ke kumpulan Reels kita, thumbnail yang menarik pasti dia klik gitu. Nah, sebelum aku lanjut, mungkin Teh Ica, aku boleh minta tolong untuk tayangin video yang lainnya. Takutnya kalau aku ngomong terus, teman-teman ngantuk lagi. Oke. Yang mana sekarang, Teh? Yang mana aja boleh, Teh. Sebentar ya. Yang Yang belum ini aja. ya. Yang ini udah belum sih? Belum kan? Oh, itu belum. Itu yang di akun aku viral tuh. Tapi belum muncul Teh di sini, Teh. Ini yang sampai jutaan viewersnya ya, Teh ya? Tapi maaf Teh, tadi nggak muncul Teh. Waduh, sebentar. Mana ya ini ya? Aduh, beda lagi kayaknya nih yang ini. Bener ya? Oke, lagi ya Teh video yang lain. Ada lagi nih yang Teteh berbaju hitam ini. Mana? Sebentar. Kelihatan nggak? Belum muncul ya? Yang ini udah sih Teh. Udah. Ini udah? Udah. Ada lagi nggak yang belum? Yang apa ya? Aku lupa ya. Apa Mama? Ini udah. Yang ini udah. Saya jadi buka satu-satu, ini udah. Ini udah. Kayaknya udah semua Teh. Udah ya? Ini belum. Ada kan ya yang belum? Kelihatan nggak? Belum Teh. Kayaknya ini Zoom tuh harus aku stop share dulu baru masuk lagi. Ini sekarang kelihatan nggak? Kelihatan Teh. Kelihatan. Oke, ulangi lagi ya. Listen to me now. Listen to me now. Oke. Jadi kepo juga Teh. Kalau ini talentnya profesional atau ternyata staff atau adik? Kalau itu profesional Teh. Profesional ya. Jadi ya talents really matters ya. Kita lanjut ke yang slide lagi. Oke, lanjut Teh. Oke, kita lanjut slide dulu ya. Tadi aku juga penasaran banget nih karena menarik banget. Masih ada ini ya, 2 poin terakhir nih setelah kualitas video. Udah muncul belum Teh? Udah, tadi aku udah bahas ya itu ya. Sudah. Lanjut beres. Berikutnya slide 7 ya Teh ya. Oh itu udah Teh, yang tadi udah dibahas ini ya. Ini dari Kak Victoria Wong ya.
Oke, saya buka dulu. Apa namanya yang tadi aku bilang 3 detik pertama adalah saat paling krusial buat nentuin orang bakal nonton Reelsmu sampai habis. Kalau dari awal aja udah nggak menarik pasti orang auto skip. Oke. Mm-mm. Em, Ini mungkin yang ke-8 slide Teh. 8. Nah, jadi kesimpulannya setelah aku konsisten sejak awal muncul fitur Reels sampai sekarang, itu konsisten aku posting-posting di akun Zaira bersama tim. Pokoknya tim luar biasa lah, tim aku hebat ya. Bukan akunya mau yang hebat. Kesimpulan aku adalah udah nggak zaman gitu. Maksudnya kita jualan cuma dengan foto katalog produk aja tok gitu itu. Karena butuh lebih banyak senjata buat bikin followers kita itu betah dan stay terus di akun kita. Karena aku survei kecil-kecilan ke beberapa kerabat deket, ke mitra aku gitu ya, ke agen reseller. Kalau yang all shop-nya itu cuman modal foto katalog aja, mereka juga males gitu lama-lama mantengin, kecuali kalau produknya tuh terus-terusan apa ya winning gitu. Jadi orang juga mau terus mantengin. Tapi kalau misalnya apa ya belum cukup kuat alasannya, itu banyak yang leave gitu akhirnya. Dan followers dan customer itu nggak cuma konsumsi produk kita aja, tapi juga konten-konten kekinian yang kita suguhkan. Itu juga salah satu apa ya, kalau untuk mitra reseller agen itu tuh yang penyemangat mereka gitu. Jadi mereka tuh seneng kayak, kalau di Zaira aku nggak cuman share foto produk aja, tapi konten-konten yang lain juga banyak disukain sama konsumen mereka gitu. Terus ke end user juga apalagi ya, ke konsumen pusat juga sama. Mereka beneran mantengin, aktifin notifikasi akun gitu-gitu. Jadi kalau kadang kan teman-teman juga ada yang suka nanya, gimana caranya naikin followers di zaman sekarang gitu ya. Karena emang sulit banget gitu ya untuk nambah followers itu. Ya salah satu rahasianya Zaira ya ngonten gitu, rajin ngonten. Semakin rajin ngonten, followers juga nambah terus. Karena untuk apa ya, strategi marketing yang lain, endorse kita udah jarang. Sekarang lagi ada brand ambassador sih, tapi apa namanya, nggak cuma ngandelin dari situ aja gitu. Selain brand ambassador, paling sama ini ngonten, dan ngonten itu kerasa banget habis kita posting itu kelihatan nambah followers tuh gitu. Sama apa ya, sama ads kali ya kalau di Zaira. Kalau Facebook ads-nya nggak terlalu jor-joran kayak dulu sih. Benar-benar minim banget sekarang, budgetnya cuman kisaran mungkin di 10-20% dibanding dulu gitu ya. Pokoknya benar-benar manfaatin konten kalau di kita. Jadi timnya juga khusus tim konten itu ada konten kreator, desain grafis, video editor, satu lagi tuh si admin sosmed. Mereka satu tim jadi tim konten, yang mana tiap konten tuh mereka itu projectnya mereka gitu. Dan kalau di Zaira itu konten-konten tuh masih didiskusiin bareng-bareng ya, karena sudah ada konten kreator yang saya amanahkan. Tapi biasanya sebelum take konten itu kita rapat dulu, kita gali juga ide dari tim yang lain. Tapi ACC masih by aku gitu. Oke, slide terakhir mungkin Teh, slide penutup. Udah sih sebenarnya materinya, slide penutup cuma thank you aja buat teman-teman yang udah nyimak. Selebihnya aku pengen banyakin sharing aja sama teman-teman. Mudah-mudahan kalau dari sharing bisa apa ya, mungkin ada yang kelewat-lewat bahas, nanti bisa dibahas lebih lengkap lagi. Silakan Teh Ica, makasih. Alhamdulillah, nuhun pisan Teh Vina. Ini enak banget ya teteh-teteh semua, termasuk saya juga di akhir weekdays kita mendapatkan ilmu yang sangat berbobot, terutama di Instagram Reels yang memang bisa dibilang ini adalah new dan very hot topik ya untuk materi marketing kita sebagai pebisnis. Jadi tadi intisarinya itu dari Zaira Hijab ya, jadi ada bundling konten, kemudian ads juga nggak ketinggalan walaupun akhirnya lebih banyak di konten, dan juga brand ambassador ya Teh Vina. Jadi three musketeers ini yang menjadi mungkin modal
Tevina dalam melakukan kegiatan marketing untuk Zaira Hijab. Teteh-teteh di sini boleh banget udah langsung bisa raising hand kalau mau open mic. Kemudian bisa juga nanya lewat chat ya. Di sini udah ada yang nanya juga. Sebelumnya saya bacain dulu ya. Ada teteh-teteh ini banyak banget untuk bisnisnya. Mungkin maaf saya nggak bisa bacain satu persatu. Saya mau langsung ke pertanyaan ya dari Teh Deska. Teh Deskanya ada di sini. Kalau bisa open video. Oh, oke. Halo Teh Deska. Aku bacain ya untuk pertanyaannya. Katanya di sini lagi ngajar, jadi nggak bisa open mic. Di Zaira Hijab, ada berapa orang yang bertugas? Sudah dijawab ya tadi, ada 4. Seberapa penting sih hire orang yang ngerti dan bisa bikin konten-konten menarik? Lalu yang nomor 2 itu berarti Reels IG itu nggak melulu harus bentuk video ya, tapi juga foto yang menarik dan disambung-sambung dan dikasih lagu. Kemudian yang ketiga itu tips dan trik untuk OL Shop Fashion. Apakah bisa diterapkan untuk OL Shop yang jual produk makanan? Teh Deska sendiri sepertinya ini produknya makanan ya. Teh Deska betul? Oke. Mangga Teh Vina. Oke, aku sambil lihat pertanyaannya karena ada banyak ya. Iya banyak nih. Tadi teh mana ya? Oh ini ya. Teh Deska. Tim tadi udah dibahas ya. Jadi tim konten itu ada 4 orang. Seberapa penting sih hire orang yang ngerti dan bisa bikin konten-konten menarik? Penting banget untuk meng-hire orang yang ngerti ya. Ngerti konten kekinian. Kalau soal bikin, kalau di Zaira sendiri ini kan project barengan Teh ya. Jadi waktu take-nya itu, take kontennya itu benar-benar bagi tugas. Si A misalnya yang ngarahin skripnya, si B yang take-nya, si C yang apa gitu. Jadi dibagi tugasnya. Kalau yang ngerti itu sangat penting. Minimal dia seneng main Reels. Kamu sering mantengin Reels nggak gitu? Kalau misalnya lagi ini ya, lagi apa namanya rekrut orang yang akan dikasih amanah ini. Karena meskipun dia nggak seneng upload gitu untuk kepentingan dia sendiri, tapi minimal dia sering mantengin. Karena dengan sering mantengin itu bakal jadi modal dia buat tahu konten apa yang lagi kekinian. Dianya juga nggak bosen karena dia juga seneng gitu mainnya. Terus yang kedua ini berarti Reels itu nggak selalu tentang video, banyak banget selain yang tadi aku contohkan. Ada juga banyak kok yang apa sih yang kayak ngeliatin dia yang dari tadinya yang dulunya itu kumel kucel jamet banget gitu sampai akhirnya tahun sekarang dia glow up, itu cuman nyambungin foto doang. Dan masih banyak contoh lainnya yang optimalin foto-foto yang menarik. Terus yang ketiga, tips dan trik untuk all shop fashion. Apakah bisa diterapkan untuk all shop yang jual produk makanan? Kalau yang tadi aku sebutkan poin-poinnya itu masih umum ya, dan itu masih bisa diterapkan untuk produk makanan, produk merchandise dan lain sebagainya. Dan untuk lebih meyakinkan harus dicoba sih Teh, harus dicoba untuk dipraktekin dulu baru kita tahu hasilnya nanti dan bisa ngebandingin. Apalagi makanan ya, banyak banget kayaknya makanan itu bikin orang ngiler aja udah bisa bikin closing gitu loh. Aku kalau lihat TikTok tuh, kalau di Reels mungkin karena aku jarang mantengin video-video makanan, jadi video-video makanan jarang tayang ke aku ya, tapi kalau di TikTok tuh sering muncul gitu, dan dengan lihat sekilas aja tuh udah lihat orang mukbang aja gitu, lihat orang kriuk-kriuknya aja udah langsung pengen beli gitu. Bisa Teh, bisa dicoba banget. Bisa banget ya Teh Deska, semoga puas dengan penjelasan dari Teh Vina ya. Sukses terus bisnisnya Teh Deska. Ada lagi yang mau ditanya ini Teh Deska sebelum aku lanjut ke pertanyaan kedua? Udah cukup ya? Pertanyaan kedua ada dari Teh Naimah. Yang mana nih? Oh ini dia, sudah open cam juga Teh Naim. Tadi juga udah bicara ya, bisnisnya skincare. Katanya penting nggak Teh untuk hashtag? Oke. Kalau udah ya, Anmut. Kalau untuk hashtag
Zaira sejauh ini pakai ya Teh ya. Zaira itu pakai, tapi aku nggak terlalu ngeliat hasilnya gitu ya. Entah aku yang belum menganalisis terlalu detail, tapi yang jelas aku sambil lihat ya insight-nya. Ya, karena di insight reel itu nggak diliatin jangkauan dari hashtag kita gitu. Jadi jangkauan dari hashtag itu tuh nggak kelihatan, makanya aku nggak tahu tuh. Tadi baca-baca ada yang katanya ngaruh, ada yang enggak, tapi ya sebagai pelengkap kalau caption-caption di reelsnya Zaira tuh selalu pakai. Tapi kalau di akun aku pribadi nggak pakai gitu. Mungkin Teh Naimah bisa mencari referensi lain untuk jawaban ini. Karena kalau di Zaira kurang lebih seperti itu. Iya, dan mungkin memudahkan pencarian juga ya kalau kita terus-menerus memakai hashtag yang berulang untuk di account kita sendiri. Nanti lebih mudahnya sih itu. Gimana Teh Naim? Sudah puas untuk jawabannya atau masih ada yang mau ditanyain nih? Oke, thank you banget Teh Naim. Terus kita lanjut ke Teh Ina. Teh Ina Arumsari ya, di sini juga udah open cam juga. Boleh banget kalau misalnya mau open mic juga. Di sini Teh Ina itu bisnisnya adalah akikah ya. Nah, gimana katanya bikin kontennya Teh Vina agar dia saat jualan akikah itu biar ada orang-orangnya selain makanan aja. Karena kan kalau menu doang mungkin takutnya ngebosenin, atau kambingnya doang mungkin ngebosenin ya. Gitu kali maksudnya. Gimana nih Teh Vina? Aku harus mikir dulu ya Teh ya. Kontennya akikah ya, biar ada orang-orangnya. Bisa aja ini perkenalan tim di balik layarnya, kayak misalnya tukang jagalnya. Tahu nggak sih Teh yang aku nggak nge-save lagi videonya. Ada konten yang dia cuma ngeliatin kacamata gitu. Terus si kacamatanya tuh nanti dipakai gantian sama timnya. Terus videonya tuh jadi ganti-ganti. Sambil ngenalin timnya itu ada siapa aja di balik layarnya gitu. Selain itu juga ya gitu kayak proses lagi motongnya, proses lagi sembelihnya, lagi ngebersihinnya. Kayak misalnya kalau lagi sembelih hewannya tuh doa menyembelih hewan, misalnya gitu, doa menyembelih hewan kurban, hewan akikah. Terus misalnya ininya ya, syarat-syaratnya kayak apa sih? Pisaunya itu harus tajam, terus apa lagi ya syarat-syaratnya tuh. Jadi lebih ke dikaitkan sama ilmu agama, terus dan itu yang jadi backgroundnya itu ya video prosesnya, entah yang lagi masaknya, entah yang lagi tadi ngebelek, lagi potong-potong daging, lagi cacah dan sebagainya. Bisa banget ya. Teteh mungkin untuk bisa lebih banyak dapat inspirasi, bisa ini Teh sering-sering main reels dulu, nanti bakalan makin banyak nemu ide yang bisa dikaitkan sama jualan kita. Iya, jadi itu yang tadi di-share sama Teh Vina bisa jadi salah satu ide konten ya. Atau malah mungkin ada ini ya. Bersahabat sama reels ya Teh. Gimana Teh Ina? Maksudnya harus kayak udah terbiasa, reels itu orang-orang isinya seperti ini. Baru kita bisa lebih idenya tuh lebih celing. Yang bisa dimasukin tuh apa, gabungin gambar, gabungin video. Itu harus emang kitanya banyak main di reels dulu, yang ngeliat punya orang dulu ya. Bener banget Teh. Semakin kita banyak main reels, itu ide teh makin bejibun Teh, makin kayak kita bisa nyangkut pautin apa yang lagi viral sekarang sama brand kita gitu. Mungkin kalau awalan kalau kita belum banyak main reels emang pasti bingung Teh, tapi makin sering makin ini deh, insya Allah makin banyak kok idenya. Ya oke Teh. Teh kalau reels itu bisa jadi iklan nggak sih? Maksudnya kayak yang berbayar gitu, memang Ikanin ya? Kemudian lewat kan suka lewat tuh yang lebih didulukan gitu. Oh bisa ya Teh? Bisa Teh. Tapi itu kalau setahu aku settingnya memang dari dashboard apa ya namanya tuh Teh Dian, tolong dong Teh Dian yang ahli IG lagi FB Ads. Iya, maksudnya dari business manager ya Teh ya? Nah begitulah pokoknya, bukan yang dari IG langsung itu loh. Nggak karena bisa kalau pakai di HP Zaira, gitu.
Di Zaira tuh yang ngurusin ads tuh suami aku. Jadi aku mah pokoknya yang organik-organik itu ayo aku gitu. Nanti makanya Teteh juga harus ini ya, stay tune terus di acara-acara webinarnya Gajah Mada karena nanti kita akan bahas lebih spesifik lagi untuk di ads ya. Thank you Teh Ina. Ini Sama-sama, kasih, kita Teh. seal dulu pertanyaannya karena waktunya terbatas. Terakhir di Teh Tiffany ya dari TL08. Kita lanjut pertanyaannya, mungkin bisa ini dijawab singkat aja untuk dari Teh Melmel. Teh Melmel ini bisnisnya apa Teh? Nah ini pertanyaannya hanya gimana cara tahu musik yang lagi viral itu gimana? Viral. Kalau aku nyari tahu musik yang lagi viral, pas kita lagi main Reels, berapa kali musik itu muncul. Atau seberapa terngiang-ngiang di telinga kita, seberapa sering dipakai sama selebgram, sama artis, berarti itu lagi viral soundnya. Gitu, Teh. Sip, sesimpel itu ya. Kita lanjut Teh Ina. Ini mohon maaf nih rada ngebut karena sebenarnya udah ini ya lewat dari jadwal yang seharusnya. Teh Ina bertanya katanya untuk buat konten kan perlu kru, tapi kalau misalnya budgetnya belum ada, belum punya kru, gimana? Minimal berapa orang sih bagusnya untuk buat bikin konten? Oke, kalau misalnya budgetnya terbatas, kalau kitanya sendiri bisa ngonten, konten kita bisa berkualitas dengan kita sendiri, coba dulu gitu, optimalkan diri sendiri. Tapi kalau misalnya, aduh kayaknya aku nggak ada potensi nih, mungkin Teteh bisa coba hire satu orang yang dia bisa ngegarap semuanya. Mulai dari dia nyari ide, terus dia juga yang jadi talent, dia yang tag, dia yang edit, dia yang posting. Karena di zaman sekarang itu udah mulai banyak ya, maksudnya itu udah job kayak gitu udah mulai familiar sama, apalagi buat Gen Z tuh cocok banget. Kita tinggal nyari orang yang kayak gitu meskipun ya akan PR banget, tapi dengan nemu satu orang aja yang bisa semua, itu kita kan udah meminimalisir budget, jadi kita hanya ngebayar satu orang, job desk dia per hari jelas, dia ngonten terus, edit terus gitu. Kayaknya itu bisa lumayan ngepres budget gitu Teh. Sip, thank you Teh. Ini juga lanjut ya, karena pertanyaannya Teh Iva dari FT 2010 juga rada nyambung. Mungkin pertanyaan terakhirnya aja paling ya yang kita bahas. Untuk konsistensi posting itu Teh Vina, jadi kan apakah itu harus benar-benar posting tiap hari atau paling lama berapa hari gitu untuk konten? Oke, nah untuk ngonten itu itu kayaknya di atasnya ada pertanyaan sebelumnya ya Teh ya. Budget yang dianggarkan untuk hire tim dan talent untuk ngonten, possible nggak kita konsisten ngonten dengan tim hanya 2 orang? Ya masih memungkinkan Teh. Sejauh mana, karena tugas leader itu mengarahkan tim ya. Jadi sejauh mana kita membagi job desk-nya supaya mereka bisa capai target dan mereka juga punya apa ya istilahnya tuh apa teh skill-nya gitu. Mereka sanggup untuk ngerjain itu. Kalau untuk budgetnya itu bisa sekaligus. Jadi kalau Zaira tuh sambil foto produk, sambil juga ngonten, itu disekaligusin dalam satu waktu supaya hemat, tapi jadi capek banget gitu. Maksudnya dari pagi banget sampai sore banget. Yang tadinya sebelum ada Reels, kalau kita foto katalog itu cuma butuh waktu 2-4 jam. Kalau sekarang, selain foto katalog sambil juga tag Reels itu, kita bisa sampai seharian dari pagi sampai sore. Hari kemarin aja kita baru photoshoot dari jam 8, beresnya jam 6 sore. Gitu. Jadi mumpung si modelnya kan produk itu biasanya banyak warna ya. Pas dia pakai warna yang A, dia tag foto, habis itu langsung ngontennya A, B, C-nya skripnya jelas gitu. Udah ada arahannya yang jelas biar waktunya efektif dan efisien. Terus konsisten posting itu harus benar-benar tiap hari atau paling lama berapa hari satu konten ya Teh. Kalau di Zaira itu kalau nggak salah per 2 hari sekali atau per 3 hari sekali itu kita posting Teh. Tapi kayaknya itu nggak jadi patokan karena di akun pribadi aku sendiri aku jarang kontennya gitu, jarang postingnya, tapi setiap aku posting Reels itu lumayan jangkauannya itu rata-rata di atas 10.000, di atas 20.000 gitu. Yang itu jauh lebih tinggi dari jumlah followers aku sendiri. Tapi untuk lebih lengkapnya barangkali ada referensi lain yang ternyata menjawab pertanyaan Teteh by analisis yang lebih kuat, mungkin Teteh bisa cari referensi lain ya.
Thank you Teh Vina. Ini ada pertanyaan terakhir ya. Kita harus cukupkan nih di Teh Tiffany. Tadi seperti saya sampaikan, mungkin jawabnya bisa singkat aja. Teh Vina, untuk 2 pertanyaan dari Teh Tiffany mungkin udah dibaca juga ya. Oke. Perlu nggak benerin atau bagusin feed dulu sebelum serius bikin reels? Perlu banget. Kenapa? Karena dari reels kita akan ngejangkau followers baru. Kalau followers baru pas berkunjung ke IG kita nggak menarik, susunannya itu nggak bikin mereka pengen scroll sampai bawah, sayang banget gitu. Jadi bisa beriringan sambil bagusin feed, sambil kita nabung konten. Nanti tinggal upload gitu. Terus tadi dibilangin bikin reels-nya ngikut yang lagi tren. Nah, taunya yang lagi tren itu apakah harus kitanya sering-sering nonton reels dulu orang-orang atau ada cara yang cepat untuk ngelihat reels yang lagi trending? Ada caranya sih, ada aplikasinya, cuman aku nggak nge-save dan aku nggak pakai itu. Jadi kalau di Zaira itu kita sering main aja, karena selain sering main itu kita makin banyak dapatnya, tapi kalau mau jalan pintas ada aplikasinya atau apanya ya, situs webnya gitu. Mungkin Teteh bisa nanti coba cek juga di Google, kayaknya banyak deh yang referensiin. Gitu Teh, karena aku harus buru-buru ngobrolnya. Jawabnya. Oke, thank you banget Teh Vina ya. Nah, ini Makasih untuk Teh Vina. iya, Teh Dian dan Teh Vina ya di sini. Di penghujung acara kita mau bagi-bagi hadiah dulu nih. Ada 3 hadiah yang mau kita bagikan untuk teteh-teteh di sini yang udah stay tune. Saya minta mungkin Teh Vina langsung aja nih spontan aja ngasih pertanyaan yang tadi mungkin dari materi supaya tahu nih teteh-teteh tuh sebenarnya tune nggak sih sama materi yang di-share sama Teh Vina. Boleh yang gampang-gampang aja, bebas. Nanti yang jawab tercepat dan benar di kolom chat yang dapat hadiahnya. Boleh pertanyaannya apa Teh Vina? Pertanyaannya, sebutkan poin pertama dari tips naikin apa sih tadi? Naikin jangkauan reels. Iya. Ayo, sip. Udah ada yang jawab ya. Ada tuh, Durasi konten Teh Linda Sari dari FT04. Ye, bener. Jadi nanti selamat. Ngetiknya cepet banget Teh. Yang mana nih Teh Linda? Oke. Nanti tinggal kontak aku atau Teh Dian. Langsung aja kirim nama, alamat, dan nomor telepon lengkap. Pertanyaan kedua Teh Vina. Aduh, aku lagi Teh yang nanya. Apa dong? Teh Ica deh, Teh Ica. Teh Dian mau nanya Teh Dian? Itu aja Teh, yang nomor 2-nya apa tadi? Oke, aku aja yang nanya ya. Tadi disebutin sama Teh Vina, ada 3 hal yang menjadi kombinasi marketingnya Zaira Hijab. Nah, 3 komponen itu apa aja? Bukan Teh Ina. Oh, itu masih jawaban yang pertama ya Teh Ina. Tadi ada 3 hal. Brand ambassador, konten, dan satu lagi bukan reels. Ayo apa? Boleh lah ya. Boleh lah Teh Mel. Nah, udah ada tuh. Oke, Teh Meli ya. Bener nggak? Betul. Ya, Teh Meli, boleh nanti kontak aku atau Teh Dian, atau di DM dari Instagram Gajah Mada ya, kirim nama, alamat, dan nomor telepon. Yang terakhir mungkin dari pertanyaan terbaik, kira-kira Teh Vina mau pilih siapa nih? Tadi dari sekian banyak pertanyaan yang menurut Teh Vina paling interesting. Yang pertama nanya deh, Teh. Yang pertama nanya. Teh siapa tadi ya? Deska ya? Yes, Oke, Teh Deska juga sama ya. Jangan lupa kontak ke aku atau ke Teh Dian atau di chat Gajah Mada. Oke, mungkin karena ini udah lewat waktu banget ya, lewat 18 menit dari yang seharusnya. Mungkin kita harus cukupkan dulu. Teh Vina, makasih banget untuk waktunya hari ini. Juga tim panitia ada Teh Dian, Teh Inanda yang juga stay tune di sini. Sebagai penutup, boleh dong open cam dulu untuk kita foto bareng. Kita tunggu ya, buat bisa open cam. Udah semua? Di sini ada 3 slide ya. Oke, siap? Udah semua? 1, 2, 3? Oke. Slide pertama aku screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, sekarang slide kedua. 1, 2, 3. Sip.
sekarang slide ketiga. Ya. Oke, thank you teteh-teteh semua. Nanti minggu depan kita ada event yang sama, mungkin hari dan jamnya akan berbeda, jadi jangan lupa dipantengin aja Instagram Gajah Mother. Thank you banget Teh Vina untuk waktunya malam ini. Sama-sama Teteh. Mohon maaf kalau dari aku ada salah-salah kata dan kalau ada yang kurang-kurang mohon dimaafkan ya semuanya. Nuhun, Teh Vina.